Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiawan dengan NPM 1935-10014 dari kelas 2A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi usus. Di sini saya menjelaskan fungsi usus dikarenakan saya memiliki NPM berakhiran genap yang diberikan tugas oleh dosen matematika di skripsi saya, yaitu Pak Budi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu fungsi usus. Apa itu fungsi usus? Fungsi usus adalah beberapa fungsi khusus yang sering digunakan dalam bahasa pemrograman atau ilmu komputer. Jadi, fungsi usus inilah fungsi bahasa fungsi yang sering digunakan di dalam komputer tersebut. Yang pertama, fungsi usus adalah fungsi floor dan ceiling. Yang kedua, fungsi modulo. Yang ketiga, fungsi faktorial. Yang keempat, fungsi perpangkatan dan logaritmatik. Langsung saja kita masuk ke fungsi yang pertama, fungsi floor dan ceiling. Fungsi floor dan ceiling. Fungsi floor memiliki tanda seperti berikut. Memiliki tanda X yang di bawah, sedangkan fungsi ceiling tandanya menghadap ke atas. Fungsi floor adalah menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil sama dengan X. Sedangkan fungsi ceiling adalah menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari atau sama dengan X. Fungsi floor dan ceiling ini fungsi yang, dengan kata lain, fungsi floor membulatkan X ke bawah, sedangkan ceiling membulatkan X ke atas. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Langsung kita lihat contohnya. Beberapa contoh nilai fungsi floor dan ceiling. Yang pertama, contoh fungsi floor. 3,5 sama dengan 3. Mengapa kita dapat 3? Di dalam pengertiannya tadi, apa itu? Menyatakan nilai bilangan bulat terbesar atau lebih kecil sama dengan X. Jadi 3,5 itu lebih kecil dari 3,5 itu bilangan yang lebih kecil dari 3,5, jadi 3. Dan selanjutnya contohnya 0,5 menjadi 0 dan 4,8 sama dengan 4. Min 3,5 menjadi min 4. Sedangkan fungsi ceiling adalah kita langsung masuk contoh ke fungsi ceiling. 3,5 menjadi 4. Mengapa 3,5 menjadi 4? Langsung kita di pengertian fungsi ceiling tadi menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Yang besar dari X. 3,5 sama dengan 4. 3,5 yang lebih tinggi dari 3,5 itu adalah 4 bilangan bulatnya. Dan langsung saja kita masuk contoh yang kedua. 0,5 menjadi 1. 4,8 bilangan bulat teratasnya adalah 5. Min 3,5 sama dengan min 3 bilangan bulat teratasnya. Itulah contoh-contoh dari fungsi floor dan fungsi ceiling. Dapat kita pahami bersama-sama ya. Langsung saja kita masuk ke fungsi yang kedua, fungsi modulo. Misalkan A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif, fungsi modulo adalah fungsi dengan operator mod. Jadi fungsi modulo ini adalah fungsi yang dengan operator mod, yang di dalam hal ini A mod M memberikan sisa pembagian bilangan bulat bilangan A dibagi dengan M.
Jadi bilangan A itu dibagi dengan M. A mod M sama dengan R. Sedemikian A sama dengan M-Q tambah R. Dengan 0 kecil sama dengan R, lebih kecil dari R kecil dari M. Langsung saja kita masuk ke contoh fungsi modulo. Beberapa contoh fungsi modulo yang saya pelajari sebelumnya, kita contohkan 25 mod 7 sama dengan 4. Kenapa bisa menjadi 4? Menurut saya yang pelajari sebelumnya, kenapa bisa jadi 4? Caranya seperti ini. 7 dikali berapa? Hasilnya mendekati 25. 7 kali 3. 7 kali 3 hasilnya 21. 25 dikurang 21 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4. Begitulah caranya. Selanjutnya, 15 mod 4 sama dengan 3. Sama seperti cara sebelumnya. 4 dikali berapa? Hasilnya mendekati 15. 4 dikali 3. 4 dikali 3 hasilnya 12. Jadi 15 kurang 12 hasilnya adalah 3. Dan selanjutnya 3612 mod 45. 45 dikali berapa hasilnya 312, maka akan dikurangkan 12. 45 dikali 80 hasilnya adalah 3600. 3612 dikurang 3600 hasilnya adalah 12. Maka itulah hasilnya. Dan kita masuk contoh yang keempat. Min 25 mod 7 sama dengan 3. Mengapa hasilnya 3? 7 dikali berapa? Mendekati 25. Min 25. 7 dikali 4. Mengapa 7 kali 4? Pasti kita akan bertanya-tanya kan. 7 kali 4 ditambah 3 hasilnya sama dengan min 25. Seperti itulah beberapa contoh fungsi modulo. Langsung saja kita masuk ke fungsi selanjutnya, fungsi faktorial. Adapun pengertian fungsi faktorial untuk sembarang bilangan tidak negatif n, faktorial dari n dilambangkan dengan n yang didefinisikan seperti berikut. N, kalau kita contoh-contoh fungsi faktorial ini adalah sama seperti pemfaktoran. Sudah kita pelajari dari SMA, SMP, sudah kita pelajari semua pemfaktoran ini. Langsung saja kita masuk ke beberapa contoh fungsi faktorial. Yang pertama, 5 faktorial 5 sama dengan cara mengerjakannya adalah 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 sama dengan 120. Dari buku yang saya baca sebelumnya,
Mengerjakan fungsi faktorial ini memiliki dua cara. Ada yang cara pertama dan cara yang kedua. Langsung saja yang kita masuk ke cara yang kedua. Sama seperti cara yang pertama, tetapi posisinya dibalikkan. Faktorial 5 sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Hasilnya akan tetap sama, tetapi posisi perkaliannya saja berbeda. Langsung saja kita masuk ke contoh yang ketiga. Faktorial 8. 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 dikali 7 dikali 8 sama dengan 40.320. Dapat Anda lihat sendiri di sini. Contoh faktorial yang kedua. Kita ubah saja posisinya. Faktorial 8 sama dengan, ini cara keduanya, 8 dikali 7 8 dikali 7 7 dikali 6 6 kali 5 5 kali 4 4 kali 3 3 kali 2 2 kali 1 sama dengan 40.320. Itulah contoh fungsi faktorial. Langsung saja kita masuk ke fungsi selanjutnya, fungsi perpangkatan dan logaritmatik. Fungsi yang pertama, fungsi perpangkatan atau kita sebut eksponensial. Fungsi eksponensial berbentuk seperti berikut. A per N. Maaf. A per N sama dengan A dikali A dikali A sama dengan N sampai N. Sedangkan untuk kasus negatif, A per A min N sama dengan 1 per A N. Jadi di sini negatifnya diganti dengan per 1 per, jadi negatifnya hilang. Langsung saja kita masuk ke contoh fungsi eksponensial agar lebih mudah paham. 5 per 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125. 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Itulah kita contohnya. Dan contoh untuk kasus negatif, 3 pangkat min 4 sama dengan 1 per 3 pangkat 4. Kenapa menjadi 3 pangkat 4? Pasti ada bertanya-tanya. Di sini kita lihat contoh rumusnya. A pangkat min N sama dengan 1 per AN. Di sini bilangan negatifnya hilang, digantikan dengan 1 per. 1 per jadi 1 per. Jadi 1 per A pangkat N. Dan di sini 3 pangkat min 4 sama dengan 1 per 3 pangkat 4. Maka jawabannya adalah 1 per 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 1 per 81. Begitulah
contoh dari fungsi perpangkatan atau eksponensial. Langsung saja kita masuk ke fungsi logaritmatik. Fungsi logaritmatik memiliki rumus seperti berikut. Y sama dengan A log X, yang akan dirubah menjadi X sama dengan A pangkat Y. Contoh fungsi logaritmatik. Empat log 64 sama dengan 3. Langsung kita ubah ke rumus yang sudah tertera di atas. Kita lihat di sini. X-nya adalah 64. X-nya adalah 64, maka kita tulis sini 64 sama dengan A. Kita cari A-nya. A-nya adalah 4. Kita tulis sini 4. Dan X. Dan Y-nya adalah 3. Jadi 64 sama dengan 4. Sama dengan 4